PAP ini paling banyak standarnya dan paling banyak elemen penilaiannya. Ya. Pak Majakin bisa melihat ini dengan baik? Slide saya? Bisa. Bisa ya. Ini sambil ngecek. Soalnya siapa tahu ada orangnya, ada fotonya ini ya. Jelas. Oke. Jadi ada 7 standar. Ini menggambarkan masing-masing standar menggambarkan bidang masing-masing ya. Kalau yang PAP 1 itu terkait dengan pelayanan syariah pasien risiko tinggi. Untuk yang PAP 2 itu gizi atau makanan dan minuman di rumah sakit ya. PAP 3 terkait dengan penjagaan aurat pasien termasuk ikhtilat dan kholwat. Kemudian PAP 4 itu terkait dengan pelayanan anestesi dan bedah. PAP 5 terkait dengan penatalaksanaan nyeri syariah yang dulu ini sebelumnya ada di bab untuk PBK. Kita pindahkan di sini. Kemudian PAP 6 ini terkait dengan kesehatan maternal, neonatal sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketujuh ini pelayanan kontrasepsi atau fertilitas syariah. Bapak Ibu, slide untuk bab ini itu ada 120-an. Makanya ini nanti ya saya sekilas saja ya disampaikan ya. Nanti silakan dilihat kembali karena waktu ya. Ini fokus utamanya Bapak Ibu sekali lagi. Jadi ada 7 fokus utama. Jadi pelayanan pasien ini sesuai dengan kebutuhan kondisi pasien dan kaidah syariah. Mulai dari tadi risiko tinggi sampai kontrasepsi dan fertilitas. Oke, kita mulai standarnya. Yang pertama untuk SSPAP 1 ini adalah pasien risiko tinggi. Ada 5 elemen penilaian. Ini untuk elemen ke-1 dan kedua, mulai dari regulasi pengaturan pelayanan syariah risiko tinggi, gitu ya. Mohon maaf, ini kenapa tidak bisa bergerak ini ya? Pak berhenti Pak Mas Suci. Iya, ini berhenti, tidak bisa apa ya? PPT-nya. Iya, ini Laptopnya ya. Ini saya slideshow. Diregulasi terkait dengan pengaturan pelayanan syariah pasien risiko tinggi tadi ya. Mulai dari ini pedoman pelayanan instalasi hemodialisa apa saja syariahnya ya. Kemudian untuk HIV/AIDS ya. Kemudian untuk pasien risiko tinggi pemberian pelayanan kemoterapi secara syariah. Ini beberapa contoh untuk pendampingan spiritual pasien hemodialisa, pendampingan spiritual pasien HIV/AIDS, pendampingan spiritual pasien cancer, kemudian formulir edukasi islaminya, ya ini sangat lengkap, Bapak Ibu, ada dalam regulasi. Ini contoh beberapa gambar untuk pendampingan spiritual di pasien hemodialisa, HIV/AIDS, terapi sholat tahajud pada pasien cancer. Kemudian selanjutnya untuk yang EP ketiga, 4, dan 5. Jadi mulai dari pedoman penanggulangan pasien TB, kemudian pendampingan untuk pasien TB untuk SPO-nya, form edukasi islaminya, kemudian regulasi tentang pendampingan spiritual pasien koma, yaitu pada panduan risiko tinggi,
kemudian pendampingan pada pasien koma dengan Quranic healing pada pasien koma dan seterusnya. Oke. Selanjutnya ini terkait dengan tadi untuk yang risiko tinggi. Yang kedua untuk makanan dan minuman. Jadi rumah sakit menjamin kehalalan, higienitas, keamanan makanan dan terapi nutrisi yang diberikan kepada pasien. Ini maksud dan tujuan. Ini elemen penilaiannya ada 4 ya. Mulai dari rumah sakit menerapkan pengadaan bahan makanan dan minuman sesuai dengan konsep syariah, produk kemasan yang digunakan tersertifikasi halal, penyimpanan dan pengolahan serta bukti sertifikat halalnya. Nah, ini bukti-bukti dokumennya. Ini pedoman pelayanan instalasi gizi, ya. Kemudian manual sistem jaminan halal, SPO pengadaan dan pengelolaan makanan dan minuman, kemudian SPO penerimaan barang bahan makanan dan juga persiapan bahan makanan, penyaluran dan distribusi, kemudian list material instalasi gizi. Jadi di rumah sakit contohnya ini list materialnya itu ada 673 bahan. Ya. Kalau list produknya juga cukup banyak ini. Kemudian untuk produk kritis non kemasan, ini harus sertifikat halal juga. Ini regulasi terkait dengan penyimpanan dan pengolahan, SPO, jadi SPO penyimpanan bahan makanan kering, bahan makanan basah, kemudian persiapan, pengelolaan, penyajian, transportasi, kemudian ini ruangan, Bapak Ibu, ruang penerimaan, ya, dan ruang penyimpanan, ini foto-fotonya, ruang pengelolaan, dan ruang pengolahan dan distribusi makanan. Ini di Rumah Sakit Islam Sultan Agung, ini contoh-contohnya. Ini juga contoh, jadi di beberapa tempat itu kami pasang, jadi makanan halal dan thayyib, kunci kesehatan lahir dan batin. Pastikan semua peralatan makan dan minuman bersih dan suci dari najis. Ini bukti rumah sakit kami, tadi yang ditanyakan Pak Majakin ya. Ini rumah sakit kami sudah mendapatkan sertifikat sistem jaminan halal, ini Pak Majakin. Ini contohnya ini karena kami sudah 3 kali dan ini belum lama kita dapatkan dikeluarkan. Padahal siapa yang untuk 19 Juli 2020 kemarin, gitu ya. Jadi karena kami sudah 3 kali mendapatkan sertifikat halal gizi makanan, dan untuk yang ketiga kalinya kita mendapatkan sertifikat sistem jaminan halal. Selanjutnya standar syariah yang ketiga untuk PAP, yaitu rumah sakit menjamin adanya upaya untuk menjaga aurat pasien, pelayanan sesuai dengan jenis kelamin, pemeliharaan dari unsur ikhtilat. Ada 6 elemen penilaian. Untuk yang elemen penilaian 1 sampai 3, ini bukti-buktinya. Jadi regulasi terkait dengan prosedur penjagaan aurat. Kemudian ini terkait dengan alokasi pemakaian ruang irap sesuai dengan gender. Ini SPO, jadi SPO rawat inap putra, rawat inap putri. Ya. Kemudian ini adalah contoh dari semua tempat tindakan itu pasti terjaga terkait dengan privacy, selalu tertutup. Ya. Dan di semua tempat pemeriksaan di rumah sakit kami itu ada ini, ada tulisan menjaga hijab dan menutup aurat adalah wujud memuliakan pasien. Pastikan tirai tertutup saat pemeriksaan dan
tindakan. Ini regulasi rumah sakit tentang ibu menyusui, diberi edukasi tentang tata cara menutup aurat selama menyusui, SPO edukasinya, implementasi pemakaian pedaisui, ya, ruang laktasi bagi ibu menyusui, regulasi rumah sakit tentang ibu menyusui, ini terkait dengan SPO-nya, SPO pemakaian busana, dan seterusnya. Selanjutnya untuk yang EP 4, 5, dan 6. Jadi pelayanan untuk asuhan pasien, ini gambar-gambar pemasangan EKG yang sesuai dengan gender. Selanjutnya regulasi rumah sakit terkait dengan pemasangan kateter harus sesuai dengan gender. Ini bukti-bukti implementasinya. Kemudian regulasi rumah sakit tentang pemeriksaan pasien tanpa ikhtilat. Ya. Ini ada di dalam Perdir pelayanan dan asuhan pasien di pasal yang ke-31 ya, kalau di tempat kami itu pelayanan syariah. Ini itemnya ada 1 sampai 4. Jadi rumah sakit menjaga aurat, rumah sakit memberikan pasien tetap memperhatikan ikhtilat, pemeriksaan dan tindakan pasien diupayakan sesuai dengan gender, pemasangan kateter urin dan pemeriksaan EKG dilakukan sesuai dengan gender. Ini contoh SPO dari untuk yang SSPAP 3. Kemudian untuk yang SSPAP 4, rumah sakit menjamin upaya pelayanan anestesi dan bedah. Ya. Ada 5 EP. 5 EP itu pertama rumah sakit menerapkan pelayanan anestesi dan bedah sesuai dengan kaidah syariah. Kemudian pasien operasi dijamin auratnya. Kemudian staf mengingatkan bimbingan sholat kepada pasien sebelum operasi. Kemudian staf dan pasien berdoa sebelum operasi. Kemudian yang kelima, ini penjadwalan operasi tidak melewati waktu sholat fardu sehingga tidak perlu menjamak sholatnya kecuali kondisi emergensi. Jadi yang 5 ini adalah untuk pasien yang operasinya adalah operasi yang tidak emergensi atau operasi yang elektif. Ini adalah bukti-buktinya Bapak Ibu. Jadi regulasi terkait dengan pedoman pelayanan instalasi bedah, ini diantaranya ini yang syariah. Jadi pelayanan preoperasi, ada layanan syariahnya, kemudian penjadwalan operasi, ini SPO yang terkait dengan draping, SPO terkait dengan pelayanan sesuai dengan kaidah syariah, ini tindakan anestesi, kemudian pedoman pelayanan instalasi syariah terkait dengan tadi sudah sampaikan pemakaian hijab pada kamar operasi, regulasi untuk mengingatkan dan mendampingi sholat bagi pasien yang operasi, bukti implementasi kaidah syariah di kamar operasi, kemudian jadwal operasi tidak bersamaan dengan waktu sholat. Ini bukti dari bukti jadwal operasinya. Selanjutnya yang SSPAP 5 ini terkait dengan tata laksana pelayanan penata laksanaan. Oke, sebentar. Nyeri ya, nyeri cara syariah. Hanya ada 1 elemen penilaian. Jadi rumah sakit menyediakan pelayanan penata laksanaan nyeri secara syariah. Ini telusurnya Bapak Ibu. Di panduan penata laksanaan nyeri itu ada manajemen nyeri sesuai dengan tuntunan syariah. Ini Bapak Ibu pedomannya terkait dengan manajemen nyeri sesuai dengan syariah. Tata caranya mulai mengajak pasien memohon ampun, kemudian pasien berzikir,
pasien berdoa, pasien selalu mengingat Allah dimanapun berada. Oke. Ini implementasinya, Bapak Ibu. Ini asesmen awal di gawat darurat untuk nyeri. Ya, ini nyeri akut, ini berhubungan dengan ini ya, jadi ada unsur syariahnya. Yang keenam, pelayanan kesehatan ibu dan bayi secara syariah. Ada 5 elemen penilaian. Ini bukti-buktinya Bapak Ibu, saya teruskan ya. Ini SPO untuk penjagaan aurat pasien melahirkan, regulasi terkait dengan edukasi fikih ibu hamil, kemudian edukasi fikih ibu menyusui ya, ibu melahirkan, kemudian bukti edukasi dan alat edukasi tentang fikih ibu melahirkan, ibu menyusui, keluarga berencana, ya panduan bimbingan rohania rumah sakit untuk bimbingan fikih pasien dan bimbingan fikih wanita. Ini bukti edukasi untuk fikih keluarga berencana. Yang ketujuh, yang terakhir dari SSPAP, rumah sakit memberikan pelayanan reproduksi Islami. Ini ada 2 EP. Rumah sakit memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan reproduksi Islami. Dan yang kedua, pasien diberikan informasi terkait dengan pelayanan kontrasepsi dan pelayanan fertilitas sesuai dengan kaidah syariah. Ini tentunya terkait dari Hifdzun Nasl Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang EP1 ini regulasi rumah sakit terkait dengan kontrasepsi. Ini di pedoman penatalaksanaan program rumah sakit sayang ibu dan sayang bayi. Intinya Bapak Ibu, pelayanan kontrasepsi mantap dapat dilakukan sepanjang tidak melanggar prinsip syariah. Nah, ini pedoman pelayanan fertility center. Jadi pelayanan fertility center berdasarkan pada maqasidus syariah. Untuk pelayanan di polyfertility. Kemudian ini edukasi kontrasepsi syariah, formulir edukasi Islami, ya, kemudian pemberian informasi tindakan kedokteran untuk pasien kontrasepsi dan juga surat pernyataan persetujuan tindakan. Oke.